Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di halaman 7 setelah mukaddimah, beliau membahas tentang pondasi yang paling pertama dalam masalah akidah, yaitu memahami dua rukun dasar Islam, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Mungkin teman-teman mengatakan, masa sih sudah sekelas umur ini, misalnya di umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, mungkin aja mengikuti acara medsos kita ini, baik dari jemaah umrah Uhud ataupun dari medsos yang mengatakan umur saya sudah 60 tahun. Saya sudah hafal di luar kepala tentang masalah rukun Islam. Saudaraku seiman, kalau kita bedah buku, kita akan coba membahas apapun yang ditulis oleh penulis dengan tujuan agar kita bisa tentunya memahami apa yang sedang beliau ingin sampaikan. Dan saya pribadi pernah bertemu dengan penulis buku ini. Beliau tinggal di Mekah pada saat itu, beberapa belas tahun yang lalu. Dan beliau waktu itu jenggotnya sudah sangat putih, dan beliau waktu itu memiliki 38 judul buku yang beliau tulis sendiri. Dan saya bisa melihat bagaimana sebenarnya buku-buku yang beliau tulis ini sangat dasar, tetapi membuat atau menggugah kita supaya kita lebih mengingat kembali, ya, lebih kokoh lagi dalam pondasi-pondasi dasar Islam. Dan juga nanti lebih mudah kita untuk menyampaikan kepada orang lain. Karena memang menjelaskan tentang masalah kelima rukun Islam adalah hal yang mendasar, yang terus akan diingatkan setiap saat karena ini kewajiban. Sebagaimana juga ada peringatan tentang keenam rukun iman, akan terus kita sampaikan karena memang dan para ulama-ulama dan para dai sampaikan agar terus mengingatkan setiap muslim dan muslimah agar kembali kepada rukun iman tersebut. Karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang mengatakan dirinya saya muslim pada saat ditanya. Mungkin namanya Muhammad, istrinya bernama Aisyah, mungkin anak-anaknya bernama nama-nama nabi, Yusuf, Harun, Sulaiman, Daud dan seterusnya. Namun sayangnya kita temukan mereka ada yang masih membekanikan tentang sholat. Kalaupun mereka sholat 5 waktu, maka sholatnya pas-pasan. Belum memahami tentang kedudukan sholat itu di awal waktu seperti apa bobotnya. Sebagaimana tadi akan kita coba singgung. Kemudian juga masih malas untuk mengeluarkan zakat malnya. Sementara itu adalah satu kewajiban. Dia harus rutin menghitung dan teliti sekali dalam masalah zakat ini. Begitu juga dengan puasa Ramadan yang kadang-kadang kalaupun dikerjakan masih malas-malesan. Masih lebih banyak waktu yang dibuang untuk sibuk dengan sinetron, sibuk dengan hal yang membuang-buang waktu. Yang sebenarnya dia bisa maksimalkan selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan dia peluang untuk itu. Demikian juga dengan haji yang seringkali umat Islam membengkalaikan sementara mereka mampu dengan alasan masih muda. Sekarang saatnya mengembangkan perusahaan, sekarang saatnya mengejar titel-titel akademik, sekarang saatnya justru jalan-jalan, bulan madu dan segala macam. Dan mereka melupakan kewajiban utama mereka, haji, yang jelas sekali kalau mereka pergi haji dengan ikhlas mengikuti rukun dan syaratnya akan dikembalikan dari haji tersebut, ya, yang intinya cuma 6 hari seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bagaimana setiap muslim tidak merenungi masalah ini? Begitu juga dengan keenam rukun iman. Bagaimana banyak sekali di antara kaum muslimin yakin dia muslim, yakin atau mungkin dia lihat langit, bumi, pergantian siang malam, hujan yang turun, berbagai macam musim, buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan depan matanya. Jelas ada fakta penciptaan yang berarti menciptakan, tapi mereka ternyata masih belum merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang keberadaan Tuhannya Allah. Terbukti mereka masih sangat lemah dalam menghadapi cobaan-cobaan. Tidak bisa bersabar, tidak bisa menerima apa yang sedang Allah ujikan, ataupun di saat ujian datang mereka kembali kepada Sang Pencipta Allah.
Berarti masih lemah sekali tentang keyakinan masalah rukun iman tersebut. Mereka masih belum yakin 100% malaikat-malaikat yang ada di sekitar dia. Yang kata Nabi SAW, malulah kalian dengan makhluk Allah yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali kalian sedang diranjang atau sedang di WC. Yaitu para malaikat. Begitu juga dengan iman kepada kitab-kitab, mengimani tentang Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran, pentingnya untuk difahami, ditadaburi ayat-ayatnya, dibaca, dihafal, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berapa umat Islam yang mengamalkan Al-Quran? Mana rukun iman mereka? Ya, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab, diantaranya kitab atau intinya adalah kitab Al-Quran. Masih kita bisa dihitung jari negara-negara yang menerapkan tentang Al-Quran sebagai dasar negara mereka, perusahaan sebagai dasar ya perusahaan mereka, ya di yayasan, di lembaga-lembaga pendidikan, masih sangat jauh dari Al-Quran. Mana rukun iman yang ini? Kemudian rukun iman selanjutnya tentang beriman kepada nabi-nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Coba kita tanyakan kepada setiap muslim, apakah Anda sudah tahu bagaimana fisik Nabi SAW? Apakah Anda sudah tahu bagaimana kehidupannya, sejarah hidup beliau, dari awal beliau lahir sampai beliau meninggal dunia? Berapa jumlah istri dan siapa nama-nama istri-istri beliau? Berapa anak-anaknya dan siapa nama anak-anaknya? Lalu apa kiprah beliau? Siapa sahabat-sahabat terdekat beliau? Apa kehidupan, apa pola kehidupan Nabi SAW dalam kesehariannya? Kenapa Allah menyuruh kita dalam surah Al-Ahzab menjadikannya sebagai suri tauladan? Mana kita dengan rukun iman yang ini? Masih sangat jauh orang yang melanggar peringatan-peringatan Nabi SAW atau meninggalkan perintah-perintah untuk mengerjakan. Begitu juga iman kepada hari kiamat. Terbukti masih banyak muslimin yang lalai. Bahkan pemilik diskotik, bar, tempat-tempat maksiat adalah kaum muslimin. Yang banyak menipu di negara-negara Islam juga diantaranya kaum muslimin. Ya. Kenapa mereka masih terjerumus dalam perbuatan salah ini? Padahal mereka tahu akan ada rukun iman mereka, iman kepada hari kiamat. Dan mereka akan dibangkitkan di hari kiamat, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari yang sangat mengerikan. Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj tentang masalah bahayanya hari tersebut. Pada hari itu orang seperti sempoyongan, mabuk. Pada mereka tidak mabuk. Pada hari itu kalau ada wanita yang sedang hamil, maka akan keluar bayinya. Menyusui, akan melepaskan susuannya. Anak kecil tiba-tiba beruban. Karena dahsyatnya hari tersebut. Di depan mata mereka, mereka saksikan dan neraka apa yang Allah selama ini janjikan atau ancamkan. Dan mereka melihat surga. Namun mereka tidak punya pilihan kecuali hanya tinggal mengandalkan amalan yang mereka lakukan. Kalau mereka yakin dengan hari kiamat, saya yakin setiap muslim tidak akan terjerumus dalam kesalahan. Itu juga iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bagaimana seseorang muslim masih berkeluh kesah dengan datangnya hujan, turunnya hujan, atau dengan dinginnya salju atau udara, atau dengan penyakit yang sedang datang menimpa dia. Sementara itu semua Allah SWT sudah atur. Kalau ada nikmat berarti tinggal bersyukur, kalau ada cobaan berarti tinggal bersabar. Nah ini hal mendasar. Apa yang kami paparkan tadi, apakah Anda sudah amalkan dalam keseharian Anda? Kalau belum, perlu ada penekanan terus tentang masalah ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di awal buku ini beliau mengangkat tentang rukun-rukun Islam kembali. Dan beliau mengangkat, pertama saya akan bacakan, Jibril alaihissalam berkata dalam sebuah hadis, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Kalau Anda tahu, waktu Jibril AS datang ini, itu beliau datang dalam bentuk wujud manusia, berbaju putih yang bersih, rambutnya hitam kelam, dan duduk di hadapan Nabi SAW, sementara sahabat itu sudah muslim semuanya. Sudah berjuang dengan Nabi SAW. Keimanan mereka luar biasa seperti iman baja. Namun Jibril datang mengajarkan mereka kembali, mengingatkan kembali kepada mereka. Nabi Jibril SAW meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW, kemudian dia meletakkan kedua tangannya ya di atas pahanya, kemudian menanyakan, wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Jadi seakan-akan pesan Jibril AS, sampaikan kepada umat Muhammad, ini akan saya tanyakan padamu. Jawabannya adalah hal yang paling mendasar. Mereka harus hafal di luar kepala. Mereka mengamalkan makna-makna dan apa yang ditekankan oleh 5 rukun Islam ini. Dan juga mereka turun-temurun mempertahankan dan mengajarkan kepada anak-anak mereka.
Maka Nabi SAW menjawab, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujja al-baita in istata' ilaihi sabila. In istata'ta ilaihi sabila. Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, yang tidak ada yang berhak diibadahi, ya, baik di langit maupun di bumi dengan benar selain Allah. Itu kata beliau ya dalam penjelasannya. Dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu wajib mentaatinya seiring dengan ajaran-ajaran dan yang datang dari Allah. Jadi konsekuensi dari syahadat dua, yaitu Anda yakini tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada yang menurunkan hujan, tidak ada yang menggantikan musim-musim, tidak ada yang menggantikan siang dan malam, tidak ada yang menciptakan seluruh yang dari langit miliaran bintang-bintang, begitu juga di bumi dengan beragam macam hewan-hewan, jenis hewan, tumbuh-tumbuhan, fasilitas yang ada, air, udara, api, dan segala macam, kecuali Allah. Maka Anda tahu, harus sadar konsekuensi dari kalimat asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya saya ada di muka bumi ini untuk kalimat ini. Allah Tuhan saya dan saya wajib untuk mematuhinya. Sebagaimana Allah tekankan dalam surah Al-Dzariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi tujuan kalau Anda tanya, untuk apa Ustaz saya ada di muka bumi ini? Kenapa saya bisa lahir? Ya. Maka jawabannya sederhana. Agar mengabdi kepada Tuhan yang satu itu. Itulah kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat ini surga dan neraka ada. Surga bagi orang yang patuh, neraka bagi orang yang membangkang. Karena kalimat ini dibedakan mana orang kafir, orang beriman. Ya, karena kalimat ini, ya, maka semua nabi-nabi dan rasul diutus. Kitab-kitab diturunkan dari langit. Bahkan para malaikat terlibat ya dalam kegiatan-kegiatan untuk menurunkan wahyu, ya, menolong orang-orang beriman, memerangi orang-orang kafir dan seterusnya. Maka ini kalimat yang sangat dahsyat. Dan kalimat ini memberikan Anda jawaban yang paling sederhana, yang paling banyak membuat orang-orang yang tidak beriman pada Allah bingung. Anda lihat para penyembah-penyembah berhala. Mereka bingung, tidak mana Tuhannya. Sampai orang-orang kafir Quraisy di Mekah memiliki 360 patung. Karena mereka bingung, yang mana Tuhan mereka. Begitu juga kita lihat sebelumnya, orang-orang yang ada di Yunani sana. Ya, mereka banyak sekali dewa-dewanya. Dewa ini, dewa itu, dewa ini, dewa itu. Dalam Islam diberikan jawaban. Gak banyak dewa itu, Tuhan itu gak ada. Kecuali satu saja. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, dikekalkan, ditilawakan oleh orang yang beriman sampai hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, maka akan rusak semua muka alam semesta ini. Dalam firman yang lain Allah mengatakan, wala'ala ba'duhum ala ba'd. La dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Wala'ala ba'dum ala ba'd. Maka setiap Tuhan akan membawa ciptaan-ciptaannya sendiri dan mereka akan bertempur satu sama yang lain. Maka ini jawaban yang luar biasa. Itu juga jawaban bagi orang-orang ateis yang tidak yakin ada Tuhan. Semuanya terjadi begitu saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin di diri Anda sendiri mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa menjamah, dan mereka masing-masing punya fungsi. Itu juga di sekitar alam Anda ini. Wah, tidak ada yang menciptakannya. Maka kalimat ini memberikan jawaban kepada Anda dan menenangkan hidup Anda. Oh, ternyata ada tujuan saya diciptakan dan bagaimana saya tinggal patuh kepada Tuhan saya satu itu, mengerjakan apa yang diperintahkan, menikmati hal dan meninggalkan apa yang dilarang. Ini kalimat yang penting untuk difahami. Ini asas akidah. Begitu juga wa anna Muhammad Rasulullah. Anda yakin beliau adalah utusan Allah. Anda muliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali disebut namanya Anda salawat kepada beliau. Semua hidupan Anda mencontohi Nabi SAW, menciplak hidup beliau. Anda mengidolakannya, menjadikan juga pasangan Anda mengidolakannya, anak-anak Anda semua mengidolakannya. Anda selalu sibuk menghidupkan sunnah-sunnahnya di rumah. Anda selalu menghormati ya, apa yang akan disampaikan.
Imam Malik rahimahullah kalau ingin menyampaikan hadis Nabi SAW, belum mandi, pakai baju yang paling bagus, pakai minyak wangi yang paling wangi, baru beliau menyampaikan hadis-hadis Nabi SAW. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim bahkan tidak berani melihat wajah Nabi SAW karena menghormati beliau SAW. Bagaimana kita tidak menghormatinya? Kita menepis semua peringatan. Nggak boleh loh akhi, nggak boleh ukhti. Rasulullah bersabda, Rasulullah tidak perintahkan. Selalu menepis. Mana anda dari konsekuensi wa anda Muhammad Rasulullah? Bahwa saya Muhammad adalah utusan Allah, artinya wajib dipatuhi semua apa yang beliau perintahkan dan tinggalkan semua yang beliau larang. Termasuk dalamnya adalah tidak mengerjakan apa yang beliau tidak contohkan, karena kita tidak lebih pintar dari Nabi SAW. Kemudian mendirikan sholat, yaitu kata beliau melaksanakannya dengan segala rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, serta penuh ketenangan atau tumaknina diiringi dengan khusyuk atau konsentrasi. Ini poin penting. Saya tanya anda, apakah anda sudah sholat? Mungkin anda mengatakan iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah anda sudah khusyuk dalam sholat? Apakah anda tahu apa yang anda baca dan sadari semua gerakan anda dari awal takbir sampai salam? Saya yakin jawaban anda mungkin masih belum. Ya. Kenapa? Karena anda belum memahami tentang kewajiban di rukun Islam yang kedua ini. Rukun Islam yang kedua ini, kalau orang sedang sholat, anda sedang komunikasi dengan Tuhan anda Allah. Ya. Bagaimana dalam sebuah hadis yang sahih dijelaskan, kalau seorang hamba membaca Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Kata Nabi SAW, Allah menjawab, Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Karena kita bilang, segala puji bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, ini yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kata Allah SWT, Athna alaiya abdi, hambaku telah meletakkan atau memujiku pujian dengan pujian yang tepat. Ya. Maliki yaumiddin, raja penguasa hari kiamat. Lalu Allah menjawab mengatakan, majadani abdi, hambaku memujiku atau meletakkanku pada kedudukanku yang sebenarnya. Memang Allah majad itu artinya memuji yang sampai pada tingkat memang itu haknya orang yang sedang dipuji. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ya. Kata Allah SWT, hadza li wa li abdi. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Berarti Allah mengatakan, ini untukku, sembahan hanya untuk Allah. Tunduk doa, memohon, takut, cinta hanya untuk Allah SWT. Jadi kita harus selalu seperti itu. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadza li abdi, ini untuk hambaku. Mana anda dari perkataan anda selalu dalam surah Al-Fatihah ini? Baru Assalamualaikum warahmatullah dalam salat, lalu langsung pergi kuburan sebelah masjidnya. Mana perkataan anda tentang kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Bagaimana bisa anda baru membaca dalam Al-Fatihah itu lalu anda minta-minta pada kuburan di sebelah masjid anda? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat pada mereka. Maksudnya orang-orang yang mengikuti jalur para nabi, ajaran para nabi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan orang yang kau murkai, kata Ibn Abbas, orang-orang Yahudi, karena mereka tahu kebenaran, mereka tidak mau ikuti. Waladdallin, dan bukan orang sesat, kata Ibn Abbas, adalah orang Nasrani, karena mereka mau menyampaikan tapi mereka keliru, mereka mengatakan Allah punya anak. Ini berarti muhatabatu baina abdu wa rabb, pembicaraan langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Bagaimana seseorang tidak merenungi masalah sholat ini? Begitu juga dengan surah yang dia baca setelahnya. Juga pada saat ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Tuhanku yang Maha Agung. Ya harus pahami apa yang dia ucapkan ini. Di antara doa ruku, dan bagi teman-teman yang ikut umrah, kami sudah memberikan anda buku kumpulan doa. Di situ ada ragam macam doa iftitah, ragam macam doa ruku, i'tidal, sujud,
Dulu di antara dua sujud, doa sebelum salam, ada banyak pilihannya. Anda bisa lihat di daftar isi insya Allah. Dan bagi teman-teman yang tidak ikut dan ingin memiliki buku, ada kumpulan doa yang biasanya kita bedah di hari Senin sore. Ya. Biasanya besok insya Allah kita bedah kumpulan doa dalam Al-Quran dan Hadis. Di situ ada doa-doa ruku. Di antaranya, kalau kita sudah baca Subhanallahil Azim, bisa baca yang lainnya. Ya. Di antara doa-doa itu ada yang mulia sekali. Allahumma laka raka'tu. Ya Allah, kepadamu aku ruku. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri. Raka'a sam'i, telah ruku pendengaranku. Wa basari, penglihatanku. Ya. Wa lahmi dan dagingku. Wa dami dan darahku. Wa idhami dan tulang-tulangku. Wa mastaqalla bihi qadami, dan apa yang tertopang dengan kedua kakiku. Maksudnya seluruh anggota tubuh yang belum sempat disebutkan. Ini doa yang agung. Anda bilang, Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar siapa yang memujinya. Kita dianjurkan membaca, Rabbana walakal hamd. Wahai Tuhan kami, segala puji bagimu. Renungi, resapi perkataan itu teman-teman. Jangan hanya sekian, Sami Allahu hamd, Allah Akbar. Tidak ada maknanya sholat itu. Anda belum memahami rukun Islam Anda sebenarnya. Makanya beliau tekankan, fahami rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tumakninanya, ketenangannya, dan khusyuknya atau konsentrasinya. Merenungi itu. Karena sholat Anda selalu ulangi setiap hari, wajib ataupun sunnah. Kenapa Anda tidak minimal memahami makna-makna dan arti yang Anda sering ucapkan dari takbiratul ihram sampai Anda salam? Dan ada seorang sahabat pada saat Nabi SAW mengatakan, Sami Allahu liman hamidah. Kata sahabat ini, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan kathiran, puji-pujian yang banyak. Tayyiban, yang penuh dengan kebaikan. Mubarakan fi, penuh dengan keberkahan. Maka setelah salam kata Nabi SAW, siapa tadi yang mengucapkan itu? Kata sahabat ini, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, saya diperlihatkan oleh Allah malaikat-malaikat yang berebut mencatat ucapanmu itu. Karena mulianya dalam memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memang suka untuk dipuji. Makanya Allah menjadikan syarat diterimanya doa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji dirinya yang mulia, dan kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada sudah jalankan ini. Sujud Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Di antara doanya juga, Allahumma laka sajadtu, ya Allah kepadamu aku sujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman, wa laka aslamtu, kepadamu aku menyerahkan diri, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lilladzi khalaqahu wa sawwara, yang telah menciptakannya dan membentuknya, membuat alis seperti ini, mata seperti ini, hidung seperti ini. Bukan karena setiap hari melihat diri Anda di cermin? Coba bayangkan, siapa yang membuat ini? Siapa yang membentuknya? Kita disuruh mengucapkannya pada saat sujud. Kita baca itu. Ya. Kita ucapkan, kita baca. Ya, dan kita renungi maknanya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara. Ya. Telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakan dan juga membentuknya. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka maha berkah Allah, Tuhan alam semesta. Anda duduk di antara dua sujud. Doa paling pendek, Rabbi gfirli, Rabbi gfirli. Ya Allah ampuni aku, Ya Allah ampuni aku. Ada juga Rabbi gfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni. Itu cukup panjang, Ya Allah ampuni aku, rahmati aku. Penuhi wajburni, penuhi kebutuhanku. Dan beragam macam ada jenis-jenis bacaan di situ. Kemudian begitu juga pada saat Anda salam. At-tahiyyatu lillah. Sungguh ucapan-ucapan mulia untuk Allah. Wassalawatu wattayyibat. Semua kebaikan-kebaikan kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita puji sampai kita salam. Jadi salat itu punya makna. Makanya para salafus salih memahami sekali. Mereka sampai dikatakan kalau sedang sholat berdiri, maka seperti batang pohon kurma yang kokoh. Mereka tidak bergerak sedikit pun. Ada di antara mereka sampai disengat dahinya oleh kumbang dan berdarah, dia tidak bergerak sedikit pun. Karena khusyuknya dalam sholat.
Kita kadang-kadang cuma digigit nyamuk satu saja, sudah luar biasa terganggunya. Atau sedikit gerah, kita sudah tidak betah untuk sholat. Bagaimana Anda mengatakan Anda sudah sholat? Dan hati-hati dengan hadis Nabi SAW. Kata beliau, pada hari kiamat nanti ada orang yang tidak terima pahala sholatnya kecuali setengah. Ada yang cuma sepertiga, ada yang seperempat, ada yang sepersepuluh, ada yang tidak terima kecuali hanya seperti kain yang diremukkan, ya, sampai kusut kemudian dilempar di wajahnya. Sampai seperti itu. Ya. Maka apa Anda sudah amalkan ini? Kalau iya, Anda dianjurkan untuk selalu meningkatkan kualitasnya ibadah tersebut. Dan kalau sudah sampai pada kualitas maksimal, Anda konsisten mempertahankan sampai Anda meninggal dunia. Baru Anda mengamalkan rukun Islam ini. Yang ketiga, masalah zakat, membayar zakat. Dalam kurung kata beliau, jika seorang muslim memiliki nisab atau batas minimal 85 gram emas atau uang yang senilai dengan atau setara dengan itu, maka ia harus membayar 2,5% dari harta tersebut serta atau setelah harta tersebut memiliki atau dimiliki dalam 1 tahun atau haul. Demikian pula jenis kekayaan dan harta benda lainnya yang telah diatur nisabnya dan waktu pembayarannya. Berikut harta atau nilai harta yang harus dikeluarkan darinya. Zakat setahun sekali. Pensucian harta. Ada 2 syarat, haul masa setahun, Ramadan ke Ramadan. Ini sering kami ingatkan dan kami ulangi lagi. Kalau Anda belum niatkan Ramadan tahun lalu, niatkan awal haul Anda, dan Ramadan ini adalah penutupan haul Anda. Hitunglah setelah itu, ya, kira-kira pendapatannya berapa. Maksudnya berapa uang Anda, harta simpanan dan investasi Anda. Bukan pendapatannya, maaf. Nilai investasinya dan juga simpanannya. Kemudian kalau mencapai 85 gram emas, Anda keluarkan 2,5% untuk pensucian harta tersebut. Ya. Dan dalam banyak hadis disebutkan siapa yang mengeluarkan zakat dengan ketulusan hatinya, ya. Siapa yang syahadat, siapa yang sholat 5 waktu, dan siapa yang mengeluarkan zakat, tayyibatun nafsu, dengan dorongan dari jiwanya, dia ikhlas mengeluarkannya, maka dijamin baginya surga. Yang keempat, puasa Ramadan. Dalam kurung yakni tidak makan, minum, dan berhubungan seksual walaupun suami istrinya di siang hari Ramadan, serta menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa dari semenjak terbit fajar hingga terbenam matahari. Mungkin makan dan minum Anda sudah tahu. Hubungan biologis suami istri juga sama, tidak boleh Anda lakukan kalau Anda, ya, siang hari Ramadan. Malam hari dibolehkan. Tapi yang perlu kita titik beratkan adalah poin penting di sini, menjauhi semua perkara yang membatalkan puasa. Dusta, semua jenis maksiat. Banyak orang tidak sadar. Dari bangun tidur pagi sudah sibuk dari film ke film, hanya untuk menghabiskan waktu puasanya. Bagaimana bisa Anda puasa, Anda kerjakan maksiat? Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Mereka mengatakan bahwasanya seharusnya setiap orang kalau puasa di pagi hari dia mandi dengan bersih, dia menggunakan pakaiannya yang bagus, gitu kan? Bukan berarti dia berpanas-panasan, baru dia beraktivitas karena dia sedang menghadapi ibadah yang mulia. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, semua amal ibadahnya anak Adam sudah ditentukan kadar pahalanya, 1-10 kali lipat. Lalu kata Allah apa? Kecuali puasa, karena dia milikku dan aku akan membalasnya secara langsung. Insya Allah sebentar lagi kita akan sampai Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita mencapai Ramadan ini, dan Ramadan yang banyak setelahnya, puluhan bahkan ratusan kali ke depannya. Semoga saja Allah SWT memudahkan kita bisa meraihnya dengan niat kita dan juga dengan kesempatan yang Allah berikan, dengan jasad, dengan fikiran, dengan iman kita, sehingga kita selalu memaksimalkan ibadah. Kalau Ramadan lalu Anda masih kurang, Ramadan ini jangan sia-siakan. Bagi Anda yang masih punya utang Ramadan, selesaikan sekarang. Mumpung Anda masih di bulan Rajab, setelah ada bulan Sya'ban, agar jangan sampai Anda dekat Ramadan baru Anda mau menyelamatkan diri dengan membayar utang dan Anda paksakan mepet, padahal sebenarnya Anda masih punya kesempatan. Ramadan menyehatkan tubuh, ibarat servis. Setahun sekali
Setelah 11 bulan udah makan, minum, pedas, dingin, panas, segala macam. Ramadan datang servis tubuh Anda. Makanya Anda jangan heran di Idul Fitri, pada saat kita silaturahim keluarga dan kita makan, baru makan sedikit rasanya perut sudah kenyang. Karena usus kita sudah mulai normal kembali. Kecuali orang yang tidak mengambil hikmah dari puasa Ramadan, dia kalau buka puasa dan sahur seperti orang yang balas dendam. Ini tidak mengambil hikmah dari puasa. Puasa memang kita disuruh menahan lapar dan haus. Berarti memang setelah itu buka puasa dan makan malam, sahur pun jangan sampai kita berlebihan. Makan secukupnya. Ya, innamal a'malu binniyat. Semua sesuai dengan niatnya. Kalau Anda niatkan insya Allah ya, ingin mendapatkan hikmah puasa, Anda akan merasa kenyang kok. Ya, boleh makan, boleh minum, tapi jangan boleh berlebihan. Yang terakhir adalah yang kelima, ziarah atau haji ke Baitullah di Mekah jika Anda mampu melakukannya. Jangan sia-siakan. Kayak sekarang bagi Anda yang ikut umrah bersama kami, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ini Allah berikan kesempatan emas, dan Anda yang mengikuti acara ini yang belum sempat berdoa kepada Allah SWT. Kami pun mendoakan Anda dari kota suci Madinah Munawwarah ini agar Allah SWT mudahkan semua yang mengikuti acara ini, apakah itu live ataupun siaran ulang. Insya Allah Allah mudahkan untuk bisa mendatangi Masjid Nabawi, kota Madinah, kota Rasulullah SAW, sholat di Masjid Nabawi mengejar pahala 1000 pahala, sholat di sana, berziarah kuburan beliau, kuburan para sahabat Baqi, mendatangi kuburan para syuhada Uhud, mendatangi Masjid Quba, dan juga insya Allah puncaknya datang ke rumah Allah Baitullah, tawaf di sana, sa'i di sana, sholat di sana, dan insya Allah berdoa dan macam-macam ibadah yang bisa dilakukan, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya. Maka semoga Allah SWT mudahkan Anda dan kami terus akan mendapatkan kesempatan ini berulang-ulang kali ke depannya. Allahumma amin. Haji ini tentu 6 hari puncaknya, tanggal 8 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 8 hari Tarwiyah sunnah. Tanggal 9 hari Arafah wajib. Malamnya tanggal 9 hari menuju ke Muzdalifah, satu lokasi di dekat Arafah. Kemudian hari Nahar atau hari Raya Idul Adha tanggal 10-nya, Anda kembali ke Mina. Ya, kemudian tanggal 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik, Anda kembali tinggal di Mina. Nah, di tanggal 13 itu sunnah. Anda boleh tinggal di Mina atau Anda keluar dari tanggal 12-nya. Tentu ini ada bahasan sendiri, saya ringkaskan seperti itu. Namun haji ini punya keutamaan yang sangat besar, dan saya sarankan untuk diri saya dulu, kemudian Anda semua, kalau Anda ingin rajin mengerjakan sebuah ibadah, maka Anda ya, membaca keutamaannya. Ingat itu, selalu baca keutamaannya. Mau ingin rajin bersedekah, maka baca keutamaan, ketik di Google, keutamaan sedekah. Mau sholat malam, keutamaan sholat malam. Nanti keluar banyak artikel di YouTube, ketik keutamaan sholat malam, keutamaan sedekah. Banyak ceramah-ceramah para ustadz-ustadz dan ulama-ulama kita yang bisa Anda dengarkan. Anda bisa termotivasi dengan itu. Mendengarkan dari ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, Anda mendengarkan kisah para orang-orang soleh, maka itu akan sangat banyak membantu Anda tentunya untuk bisa mengerjakan ibadah. Sama juga teman-teman sekalian, bagi Anda yang masih memiliki sifat-sifat buruk, karakter-karakter buruk, atau kemaksiatan kepada Allah, yang Anda sendiri bingung, bertahun-tahun berusaha meninggalkan, belum bisa. Bagaimana caranya? Coba baca ancaman Allah di dosa itu. Anda dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu akan meninggalkannya. Baik, selanjutnya beliau mengatakan yang poin selanjutnya masih di awal-awal buku ini, yaitu keenam rukun iman. Ya, keenam rukun iman. Jibril berkata, kemudian jelaskan pula kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Lalu beliau berikan penjelasan, iman adalah percaya kepada, yang pertama, Allah dalam kurung, yaitu meyakini dengan sesungguhnya, tidak ada keraguan sedikit pun, ya, bahwa Allah adalah Maha Pencipta yang berhak diibadahi dengan benar, dan bahwa Dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna yang layak baginya, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupainya. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 11,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'. Dan dia tidak ada atau tidak ada satupun yang serupa dengan dia, maksudnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yakin. Kalau Anda sudah mengatakan, oh saya sudah yakin Ustaz, baik, praktekkan dalam sehari-hari. Apakah Anda sudah yakin betul kepada Allah Subhanahu wa taala? Anda hanya memohon, hanya tunduk, Anda hanya takut, Anda hanya cinta karena dan untuk Allah? Kalau iya berarti Anda sudah beriman kepada Allah. Tapi kalau Anda masih ragu, ya, ada musibah datang, Anda bukan kembali kepada Allah. Apalagi malah pergi ke musuh-musuh Allah. Seperti para dukun, ya, penyamun, penyihir, seperti para ahli maksiat yang jelas-jelas mengajak Anda ke jalan iblis yang akan menyesatkan Anda ke jalan neraka. Sebagaimana sering kami ingatkan, dan kami ingatkan lagi di kali ini. Di muka bumi cuma ada dua jalan dan tentukan dari sekarang. Yang pertama jalan yang benar, tidak ada lagi jalan benar kecuali satu ini. Jalannya Allah Subhanahu wa taala, ujungnya kita akan dibawa ke surga. Juru bicaranya Allah, para nabi-nabi, dan juru bicara para nabi-nabi adalah para ulama, dan penyambung lidah para ulama adalah para dai. Anda bertemu, datang kepada mereka, berteman pada mereka, datang dalam majelis mereka, maka akan dipandu ke jalan Allah dan menuju ke surga. Yang kedua jalan sesat, dan tidak ada jalan yang ketiga. Jalannya iblis. Allah sudah ingatkan dia adalah musuh kita. Ujungnya neraka. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, penyihir, dan juga ahli maksiat. Anda ke mereka, pasti ke jalan iblis. Dan pasti akan ke neraka. Maka tentukan dari sekarang. Kebahagiaan ada di jalan Allah, kesesatan ada di jalan iblis. Ya. Kemudian yang kedua, beriman pada malaikat. Yaitu kata beliau bahwa mereka diciptakan dari cahaya dan mereka melaksanakan segala perintah Allah, dan bahwa kita tidak dapat melihat mereka. Tapi mereka ada. Tidak semua teman-teman yang tidak nampak dengan mata berarti tidak ada. Sering kami kasih contoh, saya ingatkan kembali. Rasa lapar, haus, kenyang, cinta, benci, ngantuk. Kita nggak bisa lihat tapi kita bisa rasakan. Berarti ada hal-hal yang tidak bisa kita lihat tapi nampak, tapi ada. Begitu juga dengan malaikat. Kita bisa merasakan keberadaan mereka. Semua insya Allah ajakan-ajakan pada kebaikan dari para malaikat. Ajakan-ajakan pada keburukan dari syaitan. Maka tinggal kita pilih. Sesuai dengan hadits Nabi SAW. Kalau seseorang terbangun di tengah malam, maka malaikat akan mengatakan padanya, sholatlah. Ya, kadang-kadang ada keinginan dalam hati ingin sholat. Dan nanti pendampingnya dari syaitan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Mungkin Anda bisa rasakan itu. Maka ini kurang lebih gambaran tentang keberadaan malaikat itu. Dan kita wajib mengimani mereka. Dan jumlah mereka jauh lebih banyak daripada manusia. Dan jauh lebih kuat daripada manusia. Dan lebih, ya, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab. Yaitu kita beriman bahwasanya Allah pernah turunkan Taurat kepada Musa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam, Injil kepada Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran telah menghapus semua kitab-kitab tersebut. Maksudnya secara tilawah, bacaan, dan juga secara hukum. Kitab yang datang terakhir menghapus kitab sebelumnya. Tapi kita wajib mengimani tentang pernah turunnya. Kemudian dari sini kita diberikan adalah Al-Qur'annya. Apakah Anda sudah tiap hari baca? Ada banyak yang harus dilakukan ya. Baca, ngerti tidak ngerti artinya. Kemudian ya, tadabbur, merenungi makna-maknanya. Kemudian menghafal. Ya. Kemudian ya, Anda membaca, tadabburi, ya, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan isinya. Ini 4 hak dasar Al-Quran. Kalau Anda baca, tidak ngerti nggak masalah. Dari awal surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus Al-An'am, Al-Anfal, At-Taubah, terus berlanjut ya. Sampai Yunus dan seterusnya, sampai An-Nas, surah nomor 114. Khatam, ulangi lagi. Ngerti nggak ngerti? Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, Iqra' al-Quran fa'innahu ya'ti syafi'in li ahli yawmal qiyamah. Bacalah Al-Quran karena dia akan menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat. Ini sudah Anda lakukan belum? Ini rukun iman Anda yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab, puncaknya iman kepada Al-Quran. Kalau sudah Anda tadabburi. Tadabbur ini Anda boleh pilih surah yang manapun yang Anda ingin mulai. Tidak harus berurut dari awal seperti membaca sampai akhir tadi ya.
Kalau tadabbur Anda pilih surah yang paling Anda suka, kira-kira Anda mulai 10 ayat saja. Ya, para sahabat mempelajari 10 ayat merenungi maknanya. Ya, dan kami sarankan Anda mulai dari juz 29 dan juz 30, apalagi juz 30 itu banyak sekali surah-surah pendek yang mudah untuk dibaca terjemahannya, direnungi maknanya ya. Dan yang ketiga baru Anda pindah ke hafalan. Hafalan juga Anda boleh pilih surah mana saja duluan, berapa ayat pun per hari juga boleh, tapi minimal kalau bisa 10 ayat, sebagaimana sahabat mengatakan kami tidak pernah bertemu kecuali, kemudian kami berpisah kecuali kami sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran, ya. Kemudian kami memahami hukum-hukumnya dan kami menghafal juga mengamalkannya. Dan yang terakhir, setelah menghafal Anda mengamalkan isinya. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul, ya. Dan puncaknya adalah beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah kami jelaskan sedikit. Beriman kepada Rasulullah SAW. Harus tahu siapa beliau, apa yang beliau suka, apa yang beliau tidak suka, apa yang beliau perintahkan, ya, apa yang beliau larang. Anda kerjakan apa yang beliau perintahkan dengan penuh kecintaan terhadap manusia terbaik ini, dan juga membenci dan meninggalkan apa yang beliau larang. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan tidak akan sempurna iman seseorang antara kalian sampai hawa nafsunya pun mengikuti apa yang aku telah bawa. Ya, dan kita harus mencintai beliau melebihi diri kita sendiri, bahkan orang tua kita dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kata Nabi SAW, ya, kalian harus mencintaiku melebihi, ya, semuanya. Kata Umar, ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi semua kecuali diri saya. Kata Nabi SAW, tidak hai Umar, sampai terhadap dirimu sendiri. Maka dia mengatakan, Umar dudukkan kepalanya lalu mengangkat kepala kembali sambil mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai Anda melebihi diriku sendiri. Kata Nabi SAW, sekarang hai Umar. Maksudnya, mungkin kita malas tidur sholat malam, tapi karena cinta kita pada Nabi, Nabi yang telah mengingatkan kita mau kerjakan, kita dahulukan. Apapun yang sampai ya, Nabi perintahkan wajib atau sunnah, kita terus kejar mengerjakan. Apapun yang beliau larang, kita tinggalkan. Dan apapun yang sampai merusak atau ingin mengganggu nama baik Nabi Muhammad SAW, maka semuanya kita lawan. Ya, kita tepiskan semua hal-hal buruk tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi tidak boleh kita biarkan Nabi Muhammad SAW dihina. Ini konsekuensi daripada ya beriman kepada Rasul-Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Kita yakin semua ini akan berakhir. Beliau mengatakan yaitu hari kiamat ketika semua umat manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Ini akan ada, teman-teman sekalian. Bagi Anda yang selama ini merasa terzalimi, ada hak Anda tidak diberikan oleh orang atau orang menggunjing Anda, memfitnah Anda, tidak usah khawatir. Kalau Anda yakin dengan rukun iman kelima ini, Anda tidak akan terganggu dengan semua itu. Anda bahkan tersenyum dan mengatakan, oh berarti Allah ingin menambahkan pahala kepada saya. Anda tahu waktu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum sudah meninggal dunia, banyak orang yang bicara tentang beliau. Di masa hidupnya tidak bicara, tapi setelah meninggal banyak bicara, ya kan? Bahkan membanding-bandingkannya dengan sahabat-sahabat yang lain. Maka ditanya kepada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bagaimana pendapat Anda dengan orang-orang yang menjelek-jelekan Abu Bakar sama Umar? Apa kata beliau? Saya tidak mengetahui kecuali Allah memang ingin menambahkan pahala untuk keduanya. Ya. Jadi orang yang terzalimi akan mendapatkan haknya pada hari kiamat nanti. Pasti. Sekecil apapun permasalahan Anda dengan orang lain, dan Anda berhak untuk itu, dan Anda tidak bisa dapatkan dunia, akan dapatkan di akhirat sana. Apa kata Nabi SAW? Ini manfaatnya beriman kepada hari kiamat. Siapa yang punya permasalahan dengan saudaranya di dunia, selesaikan segera sebelum datang hari di mana tidak ada lagi manfaatnya dirham dan dinar. Duit nggak manfaat lagi. Kalian semua akan mati, kalian akan dibangkitkan. Maka kata para sahabat, ya Rasulullah, lalu apa di sana? Kata Nabi SAW, pahalamu atau dosa mereka. Dibagi-bagikan pahala kamu, sholatmu, puasamu, sedekahmu, haji umrahmu, segala macam kepada orang-orang yang kau zalimi di dunia. Dan kalau habis pun, dosa-dosa mereka akan dibebankan padamu. Ini dahsyatnya luar biasa. Jangan main-main soal seperti ini. Ya, rugi benar. Kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang haji, kita yang sedekah, kita yang zikir, kita yang berdoa, kita yang bakti sama orang tua, lalu diambil oleh orang-orang. Ya.
Dan rugi sekali mereka yang pada saat itu sudah habis semua dibagi-bagikan karena banyaknya kezaliman yang terjadi. Kemudian dosa-dosa mereka yang zina, mereka yang riba, mereka yang mencuri, mereka yang ghibah, mereka yang fitnah. Lalu kita yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Apa kalian tahu siapa yang bangkrut? Kata para sahabat, ya Rasulullah, yang tidak ada dirham dan dinarnya. Duitnya nggak ada, usaha bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan, yang datang hari kiamat. Bangkrut itu adalah orang yang datang hari kiamat. Membawa pahala sholat lengkap, pahala haji, pahala sedekah. Tapi dia satu sisi pernah memukul orang ini, pernah mencaci maki orang itu, pernah mengambil haknya orang ini, dan tidak sempat meminta maaf dan mengembalikannya. Lalu orang-orang yang menuntut, lalu diambillah pahala-pahala dia. Kalau sudah habis pahalanya masih ada nuntut juga, maka diambil dosa-dosa mereka, dibebankan pada dia, akan dengan itu dia dilemparkan dalam neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Anda lihat, bayangkan dahsyatnya beriman kepada hari kiamat ini. Orang akan berhati-hati, waduh, saya jangan sampai punya musuh nih, gitu kan. Karena bahaya sekali. Dan sering kami ingatkan teman-teman sekalian, menuju ke akhirat, bawa dua hal dan jangan bawa dua hal. Bawa amal soleh dan teman soleh. Amal soleh bermanfaat buat kita untuk memberatkan timbangan amal masuk ke dalam surga yang abadi selamanya. Dan teman soleh akan membantu kita dengan syafaatnya atau pertolongannya. Sampai dalam sebuah riwayat dijelaskan ada orang dikeluarkan dari neraka nanti. Ada neraka semua bingung, siapa yang keluarkan dia? Amal apa yang dia kerjakan? Akhirnya para malaikat mengatakan karena ada seorang sahabat dia pernah yang mukmin, ya, menolong dia. Meminta kepada Allah agar dikeluarkan dari neraka, maka Allah pun keluarkan. Maka mereka pada saat itu berharap mereka juga punya sahabat orang-orang beriman. Namun mereka tidak punya. Ya, ini hal yang harus dibawa. Dan jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa. Jangan terus-menerus dalam dosa. Beristighfar, bertobat kepada Allah. Dan jangan bawa musuh. Sibuk tiap hari gosipin orang. Fitnah orang. Jatuhkan orang. Cari kesalahan orang. Ini amalan apa ini? Gitu. Banyak orang seperti itu kesibukannya. Sehingga banyak musuh dia pada hari kiamat. Dan tidak peduli sama sekali. Tidak peduli. Ya. Apapun yang pernah dia punya masalah sama orang, dilupain. Dianggap orang itu nggak bisa nagih utangnya, dianggap orang itu nggak bisa melawan, ya sudah terserah. Pokoknya dia sekarang berpesta dengan kejayaannya, dengan kedudukannya, dia lupa akan ada pembalasan nanti pada hari kiamat. Yang terakhir teman-teman sekalian, beriman kepada takdir baik dan buruk. Kata beliau yaitu menerima semua ketentuan Allah dan pada saat yang sama kita harus melakukan tindakan ikhtiar yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Kayak misalnya kita nggak mungkin sehat selalu, tapi kita akan sakit. Nah, di saat Anda sehat, Anda bersyukur. Di saat Anda sedang dicoba oleh Allah dengan penyakit, Anda bersabar. Nah, itu beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Ya, semua kita tahu dengan hikmah Allah SWT terjadi. Semua dengan hikmah Allah SWT terjadi. Kita walaupun tidak suka dengan musim hujan, kita tahu ini keputusan Allah. Maka kita menerimanya. Gitu kan? Kita menikmati saja. Kita tahu ini semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan kita teman-teman sekalian, insyaAllah di bahasan pertama yaitu masalah rukun iman dan Islam, dan kita akan masuk insyaAllah di lanjutan bahasan kita nanti di hak Allah atas para hambanya di halaman 10.